Halo Sobat Pangan, bertemu kembali di podcast Sudut Pangan bersama saya Mavin Rizky di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Oke, wow, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Prof. Ratih Dewanti Haryadi, selaku dosen dari Institut Pertanian Bogor. Prof. Ratih apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Oke, nah teman-teman kita akan membahas suatu hal yang sangat luar biasa menarik pastinya dengan topik yang ini merupakan suatu topik yang sangat penting ya nampaknya ya Prof. Rati ya. Karena kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cemaran mikrobiologi pada pangan segar asal tumbuhan. Nah, kita udah datangkan langsung ahlinya Prof. Rati yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua dan nanti supaya mungkin bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang baru ya, Prof ya. Oke, nah sebelum itu yang pasti kita Prof Ratih mungkin kalau misalkan nanti ada penjelasan silakan untuk disampaikan ke teman-teman ya. Oke. Oke, nah teman-teman sobat pangan, yang pertama mengenai cemaran mikrobiologi terhadap pangan segar nih Prof. Sebenarnya aku pengen tanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan cemaran pada pangan segar, Prof? Oke, baik. Jadi kalau kita sebut cemaran biasanya Mhm. itu adalah sesuatu atau senyawa yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan orang. Ya, jadi itu. Senyawa yang bisa mengakibatkan buruk terhadap Heeh. kesehatan orang, Prof. Atau senyawa bisa, benda fisik bisa, Mmm, juga sebetulnya tadi yang, ditanyakan Mas Mavin adalah makhluk hidup, yaitu mikroorganisme tadi ya yes, heeh cemaran. heeh. Jadi, apa-apa yang, ada pada pangan segar yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Oke, jadi mungkin pada, as a whole kita akan membahas mengenai Yes, mikroorganisme yang oke. akan membahas atau mencemari terhadap suatu pangan segar ya, Mhm. Prof, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong mikroba nih, Prof. Sebenarnya mikroba apa sih, Prof, yang sering mencemari atau sering mengkontaminasi panganan segar yang ada di lingkungan kita, Prof? Oke, boleh panjang ya Boleh jawabnya? dong, Oke. Prof, boleh. Jadi sebetulnya tadi kan saya bilang yang mengganggu kesehatan, tapi Mhm. sebetulnya mikroba itu bisa juga tidak membuat, sakit tetapi membuat kebusukan. Jadi ada 2 sih, yang Oke. satu cemaran yang membuat cepat busuk, yang Mhm. satu cemaran yang bikin sakit orang. Nah, Oke. kalau yang cepat busuk itu mungkin tidak berdampak langsung terhadap kesehatan, tapi juga bisa berdampak pada produksi pangan, karena pangannya Mmm. jadi cepat rusak, jadi banyak loss, banyak waste ya. Itu yang kedua tadi yang memang berdampak langsung tadi, cemaran yang berdampak langsung terhadap, kesehatan. Nah, apa saja? Nah, sebenarnya kalau kita bicara pangan segar, biasanya, cemaran itu datang dari apa ya, pertama kita nanam, jadi ada tanah ya, Mmm. ada pupuk, ada air untuk irigasi, udara, orang yang menanganinya, dan juga, apa namanya, hewan mungkin ya. Mhm mhm. Nah, jadi yang dari orang biasanya akan ada bakteri-bakteri yang memang lazim ditemukan di orang. Misalnya Escherichia coli patogenik, itu biasanya dari orang lewat tinja, lalu air, lalu Mhm. dipakai untuk irigasi atau mencuci. Nah, itu akan Oke. muncul di sana. Juga bisa juga karena mikroba yang ada di tangan orang seperti Staphylococcus aureus. Ada juga yang mungkin dari kotoran hewan ya seperti E. coli tertentu yang sekarang dikenal sebagai sigatoxin producing E. coli. Lalu bisa juga karena perilaku atau tindakan atau kegiatan kita. Mhm. Misalnya penyimpanan ya, ternyata menyimpan kalau tidak pada kelembapan yang baik akan menimbulkan jamur atau kapang. Kalau menyimpan suhu rendah sekali ternyata masih ada yang bisa tahan pada suhu rendah sehingga dia harus dibatasi waktunya menyimpan misalnya. Jadi banyak sebenarnya ragamnya yang bisa tumbuh. Nah, biasanya yang dianggap penting adalah yang pernah bikin gara-gara, yang pernah Bikin gara-gara. ya, misalnya yang pernah menyebabkan keracunan. Nah, itu Mhm. kemudian menjadi list utama ya, E-list-nya lah ya kalau kita Oke. bicara itu. Jadi jenisnya bisa beragam, banyak sekali, tetapi mungkin yang sering dijadikan indikator adalah mereka-mereka yang sudah pernah menyebabkan keracunan. Baik. Nah, Prof tadi kan sudah menjelaskan mengenai mikroba apa yang mungkin bisa mengkontaminasi panganan-panganan segar yang mungkin Mhm. ada di sekitar kita. Nah, kalau menurut Prof Ratih sendiri jenis panganan segar apa sih yang mungkin, mudah, katakanlah mudah ya tercemar oleh mikroba-mikroba, tersebut, Prof?
Baik. Nah, jadi sebetulnya, kemudahan suatu mikroba tumbuh pada pangan segar itu tergantung dari sifat si pangan segarnya tadi. Dari sifat si Iya, pangan segar itu sendiri. sifat itu misalnya kandungan airnya, ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat sayur dan buah misalnya itu karena kadar airnya tinggi, sehingga hampir semua mikroba bisa tumbuh di situ. Memang nyaman untuk pertumbuhannya. Karena lembab mungkin kali ya, Karena Prof? banyak air Oh, tersedia banyak ya. airnya ya. Oke, oke. Kemudian ada juga misalnya biji-bijian yang sudah dikeringkan. Nah ini sudah agak menghambat karena kan sudah agak kering, jadi agak sulit tumbuh. Tetapi harus diingat mikroorganisme ada juga yang bisa tumbuh, misalnya di kacang garing itu bisa juga bukan tumbuh sih tapi bertahan. Ya, jadi salmonella itu udah terkenal bisa tumbuh di biji-bijian kering, di kacang kering ya. Jadi itu atau ketika kering kemudian musuh tambahannya adalah tadi jamur yang menghasilkan toksin ya. Jagung pipil kering itu bisa ditumbuhi jamur yang kemudian bisa menghasilkan racun. Mungkin pernah mendengar aflatoksin misalnya. Aflatoksin, iya. Itu seperti itu. Jadi secara umum karena kandungan air yang tinggi, pangan segar memang mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Jadi apa yang sering atau sudah tercatat sering menyebabkan keracunan untuk pangan segar misalnya sayuran daun-daunan, selada ya, bayam ya, kalau dimakan mentah. Ya, Oke. ketika dimakan mentah. Kemudian kalau sayur-sayuran ya itu mungkin yang terbaik, yang contoh yang paling. Contoh yang Oh, paling tauge juga. tauge kalau mentah pun banyak ternyata ya, Prof, ya? Betul, iya. Oke, nah kalau tadi Prof Ratih menyampaikan bahwa kayak mungkin di sayur-sayuran yang bersifat atau mengandung air itu cemarannya berbeda dengan yang mungkin sudah kering. Betul. Atau mungkin tingkat pencemarannya bisa mungkin lebih tinggi daripada yang mungkin sudah kering. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin apa ada mikroba-mikroba yang berbeda dengan makanan-makanan segar atau pangan segar yang mengandung air atau mungkin yang sudah dikeringkan, Prof? Oke. Yang bertumbuh berbeda atau bisa jadi sama, Prof? Baik, jadi tadi saya sebut-sebut ya, kalau dari kotoran manusia atau dari air itu misalnya ada Escherichia coli, tapi bisa juga ada patogenik ya, ada juga salmonella. Nah untuk kedua ini aja behaviornya agak berbeda. Kalau E. coli mungkin kalau udah jadi kering mungkin dia lebih sulit untuk bertahan lama. Tapi salmonella itu kalau dikeringkan masih bisa bertahan lama. Jadi memang perilakunya agak berbeda. Jadi kalau sering ditemukan misalnya keracunan karena pangan kering, karena salmonella, karena memang salmonella itu bisa bertahan pada kering, pada kondisi kering. Jadi itu memang keracunan besar misalnya terjadi yang pernah dilaporkan adalah pada kacang panggang misalnya. Itu kan padahal sudah kering gitu ya. Tapi karena bakterinya bertahan lama di sana maka dia akan ada di sana. Oke, jadi dari jenis bakterinya pun yang bertumbuh atau yang berkembang berbeda ya, Prof, dengan Bisa berbeda ya. Oh, bisa berbeda dengan yang mungkin lembab atau banyak mengandung air sama yang sudah dikeringkan itu sendiri ya, Prof. Betul. Nah, Prof, ini menarik sekali mengenai mikroba-mikroba yang mungkin bisa mencemari pangan segar kita. Lalu gimana, Prof, penanganannya pangan segar yang sudah tercemar mikroba? Mungkin penanganan yang sudah tercemar itu bagaimana penanganannya, Prof? Oke. Nah, kalau sudah tercemar, kalau kita khawatir memang yang paling sederhana adalah dicuci dengan air mengalir standar air minum ya. Jadi apalagi kalau mau dimakan mentah. Oke. Ya. Kalau mau direbus lagi sebetulnya tadi saya cerita banyak mikroba itu kebanyakan bisa dibunuh dengan pemanasan. Jadi kalau jadi sayur bayam dengan dimakan bayam mentah jadi salad misalnya itu berbeda ya. Nah kalau akan dimakan mentah maka seyogianya dicuci dengan air minum, standar air minum ya, air manis standar minum. Jika tidak cukup atau dirasa memang kontaminasinya tinggi atau cemarannya tinggi sekali, ya terpaksa harus menggunakan senyawa sanitasi. Jadi misalnya dicuci dengan sabun tertentu atau dengan senyawa kimia tertentu supaya berkurang. Jadi emang toolsnya itu. Jadi penanganan terhadap pangan segar yang mungkin sudah terkontaminasi sama mikroba-mikroba jahat bisa penanganannya seperti yang tadi Prof sampaikan ya. Nah, aku pernah mendengar nih Prof, kalau misalkan mungkin sebenarnya mikroba ini kan suatu makhluk hidup yang tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat, tidak kasat mata ya Prof ya. Dan ini ada di mana-mana. Mungkin kalau kita bisa melihat pun di sini sendiri udah banyak banget. Di tangan kita, di kulit kita ini udah banyak banget. Dan aku pernah mendengar kalau sebenarnya mikroba ini akan ada dan terus tumbuh. Misal ketika mungkin dipanaskan, mungkin bisa lahir lagi mikroba-mikroba yang baru.
ketika mungkin didinginkan, ada lagi yang lahir. Mungkin itu gimana Prof penanganannya? Apakah itu sudah dengan penanganan yang tadi sudah benar-benar membunuh atau mengurangi mikroba yang ada Prof? Oke, jadi kita harus balik ke ketika menanam ya, supaya kontaminasinya tidak tinggi banget gitu ya. Oke, Jadi harusnya starting-nya memang dari hulu, biasanya kita mengatakan keamanan from farm to table. oke. Jadi itu sebenarnya dari awalnya harusnya kalau kita ingin, jumlah awal mikrobanya tidak terlalu tinggi, maka mestinya sejak penanaman, irigasi, penanganan panen, itu diperlakukan sebaik mungkin agar tidak tercemar ya. Mhm, Jadi misalnya, dicuci atau cepat dipanen atau dikeringkan dengan cepat. Nah kalau sudah dikurangi dengan senyawa tadi, mhm, maka kita bisa mengurangi. Tapi kembali lagi kalau tergantung dosisnya, lalu berapa jumlah awalnya. Kalau ketinggian banget ya bisa saja tidak cukup misalnya ya mhm, perilakunya. mhm. Nah mengenai tadi, kalau kita dinginkan ternyata memang betul, ternyata mikroba seperti makhluk hidup seperti kita Mhm. juga nggak begitu suka kalau di-challenge atau pengen bertahan gitu ya. Kalau kita simpan di suhu dingin, ternyata kita kenal ada satu mikroba tertentu yaitu Listeria monocytogenes. Di Indonesia juga kalau nggak salah kita pernah menarik atau merecall jamur enoki Oh, jamur karena enoki. ditemukan mengandung Listeria monocytogenes yang kemungkinan muncul karena cold chain atau rantai dingin yang panjang. Jadi karena bakteri ini tidak seperti yang lain, kalau kita dinginkan dia jadi apa namanya, jadi kolaps gitu. Mhm, Listeria ini spesial. Jadi tadi kalau kita bicara yang melalui rantai dingin panjang, maka concern kita berubah jadi si Listeria tadi. mhm, Kalau kita, keringkan tadi saya sebut-sebut ya Salmonella. mhm, Jadi mhm. kita punyalah beberapa indikator kalau mendapatkan teknologi apa, maka siapa sih sebetulnya yang musti kita cari. Musti kita, Mmm. karena memang ketika diberi perlakuan mungkin tidak semuanya hilang, tapi akan ada champion-champion yang Ya, mengalahkan mhm, itu ya. mhm. Apalagi tadi, pemanasan juga begitu. Kalau pemanasan tadi semua mikroba yang saya sebutkan tadi sebetulnya bisa dibunuh dengan mudah dengan pemanasan. Mhm, Artinya mhm. kalau dipanaskan untuk dimasak dengan standar orang Indonesia masak, mestinya sudah goodbye, ya udah nggak ada. Cuman memang kalau kemudian setelah dimasak penanganan yang kurang baik, bisa saja tadi ada bakteri yang tadi belum saya sebut-sebut yang bisa membentuk spora, itu jadi bangun malah atau tertrigger Mmm. ketika dipanaskan. Tadi saya akan menyebut nama, bisa Bacillus cereus misalnya, itu bisa muncul ketika dipanaskan, dia kemudian kurang cepat dinginnya lalu dia berkembang biak lagi. Jadi memang pada akhirnya sebetulnya tiap kondisi akan memberikan kita tantangan Mhm, ya. mhm. Apa sih mikroba di situ? Nah, tinggal kita bagaimana misalnya kayak tadi ada salmonella, kalau tertinggal misalnya pada kering, berarti sebetulnya kalau dia masih kolaps gitu nggak cepat bikin sakit sih. Tapi misalnya kita seduh dengan air kemudian dia jadi dibiarkan pada suhu kamar lama, dia baru akan bisa menjadi masalah. Kemudian tadi listeria kalau misalnya dari dingin kemudian dipanaskan sebenarnya dia juga mati lagi juga. Jadi memang, agak spesifik untuk individu bakterinya ya, dan kita tadi baru bicara bakteri aja yang memang paling banyak kita ketahui. Mhm. Wah, luar biasa. Jadi, ternyata dengan penanganan-penanganan tersebut semoga bisa meminimalisir dan yang paling penting berarti supaya pangan segar tersebut tidak tercemar terlalu banyak mikroba-mikroba atau mikroorganisme tersebut, kita harus cek terlebih dahulu penanamannya, dari mungkin tanah yang digunakan, perilakuan terhadap tumbuhan tersebut, itu menjadi suatu kunci juga berarti ya, Prof, Betul ya? betul, iya. Prof, mungkin, kalau tadi pertanyaan sebelumnya juga aku menyampaikan bahwa mikroba ini kan banyak sekali sebenarnya di Iya, lingkungan kita dan kita nggak bisa ngelihat satu betul. persatu karena bentuknya sangat mikro, namanya mikro ya, Prof. Nah, tapi apakah ada yang mungkin ciri-ciri tertentu supaya kita bisa mengenali panganan segar, tersebut tercemar oleh mikroba-mikroba tertentu atau sejenisnya, Prof? Oke. Jadi kembali ya, meskipun kita tadi membicarakan mikroba bisa merugikan kita, tapi Mhm. sebetulnya mikroba itu banyak sekali di alam. Iya, Jadi kalau bahan segar mengandung mikroba itu bukan sesuatu yang aneh. mmm, Wajar saja karena memang dia ada di lingkungan kita, berasal dari macam-macam. Nah, kalau kita bicara bakteri yang atau mikroba pembusuk, maka ada tanda misalnya sayurnya jadi lunak, penyok gitu ya, mhm, mhm. bisa gampang dipencet. Jadi kebusukan atau ada kadang-kadang pertumbuhan kapang, mesti jamuran. Mhm, Nah, itu mhm, bisa mhm. muncul. Hanya kebanyakan mereka itu pembusuk. Jadi kebanyakan tadi saya cerita ya ada 2 macam. Kalau yang menyebabkan, penyakit itu biasanya jumlahnya kecil.
Jadi biasanya tidak bisa, kita lihat Mhm mhm. secara kasat mata gitu ya, tanda-tandanya. Sayangnya memang mereka biasanya jumlahnya kecil, tetapi yang seperti ini kan tidak banyak sebetulnya. Tadi kalau kita pelajari individu-individu, hubungkan dengan pangan yang paling relevan, maka kita Mhm. akan bisa tahu apa yang harus kita kendalikan pada pangan tersebut. Ya, karena kalau kita bicara mikroba banyak, emang banyak, nggak bisa kita bunuh semua, Mhm nonsens itu. mhm. Kalau yang pembusuk bisa kelihatan oleh mata, jadi dia misalnya menyebabkan berlendir, misalnya pada Berlendir. berlendir di tanda-tanda, jadi dia memang membusukkan. Tapi kalau kita bicara yang menyebabkan sakit, umumnya jumlahnya tidak akan cukup tinggi untuk bisa menimbulkan tanda-tanda pertumbuhan. Oke oke oke. Jadi, luar biasa banget ya teman-teman sobat pangan bahwa kita tadi sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa jelas dari Prof. Rati bagaimana cara penanganan terhadap pangan segar yang sudah tercemar akan mikroba, terus bagaimana cara mengenalinya. Nah Prof ini, nampaknya menjadi suatu habit atau kebiasaan orang, bisa dikatakan mungkin sebagian besar masyarakat. Salah satunya mungkin saya Prof. Saya pernah menemukan studi kasus mungkin contohnya, sayur-sayuran yang mungkin, sudah sebagian sini udah membusuk, sudah tercemar akan, mikroba, tapi yang sebelah sini udah seger, oke kita buang aja deh yang udah mungkin berjamur atau Mhm, mungkin sudah iya, membusuk. Kita pakai yang, masih segar, terlihat masih segar, tapi meskipun itu dalam satu kesatuan, iya. seperti itu. Mungkin dari wortel ujungnya sudah busuk, kita potong ujungnya, sebagian lainnya kita masih bisa gunakan. Roti, berjamur, aduh sebelah ini nih udah berjamur, tapi yang sini masih banyak yang belum berjamur. Kita buang, kita makan rotinya. Apakah itu berbahaya atau gimana Prof? Karena sayang juga ya Prof, karena, Iya, kalau kita buang betul. begitu aja ya. Betul, sekarang kan kita tidak hanya bicara keamanan ya, tapi juga ketersediaan pangan ya. Mhm Kalau mhm kita mhm. main buang semua kan jadinya, tadi food loss yang besar Food ya, loss, food yes. waste ya. Oke, jadi, sebetulnya apalagi kalau tadi pembusuk itu kan tidak bikin masalah buat kita, misalnya dia membusukkan wortel, Oke. kita tahu di wortel tuh kalau dalam sains disebut sebagai, soft rot atau kebusukan yang menyebabkan, soft, lunak, busuk Lunak, lunak ya. Nah, dia itu tidak bikin gara-gara ke orang. Jadi sebetulnya dia hanya merusakkan si, wortel wortelnya saja. itself. Maka memotong saja sebetulnya tidak masalah harusnya, Oke. ya. Nah, ada beberapa kapang yang memang toksigenik, artinya menghasilkan toksin. Nah, tetapi memang ada juga penelitian menunjukkan sebenarnya kalau kita potong sekitar 2-3 senti dari jarak itu, sisanya mestinya sih oke-oke saja. Jadi, Mhm. saya rasa dalam semangat kita juga jangan membuang makanan, Makanan. berlebihan gitu, harusnya sih tidak masalah membuang yang sebagian tadi dan masih mengonsumsi yang sisanya. Apalagi kalau itu pembusuk ya. Soalnya kalau, bukan pembusuk kita malah nggak tahu kok dia ada di mana gitu Betul ya. betul Ya, betul betul. jadi, secara teori sih sebetulnya tidak masalah, Secara teori berarti tidak masalah ya tidak Prof, masalah. untuk mengurangi apa ya, pembuangan makanan yang begitu masif, Betul, berarti, secara teori memang tidak masalah, ya. mungkin yang tadi disampaikan selama mungkin 2 atau 3 senti dari jarak yang sudah berjamur, itu sisanya masih aman sebenarnya ya untuk digunakan Ada ya Prof penelitian ya? yang mengatakan demikian, Ada ya. penelitiannya Iya, bahkan yang mhm. sudah mengatakan demikian. Wow, luar biasa Sobat Pangan, ini, menarik dan tentunya sangat informatif sekali dari Prof. Rati yang sudah disampaikan. Kita sudah kurang lebih membahas, banyak ya mengenai mikroba-mikroba, cemaran mikroba terhadap panganan segar yang ada di lingkungan kita, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara penanganan yang tepat, dan kita sudah banyak sekali mungkin Sobat Pangan banyak banget ya yang asing dengan istilah-istilah mikroba-mikroba yang tadi Prof. Rani sampaikan. Jadi mungkin kalau misalkan belanja atau beli pangan segar harus benar-benar diperhatikan. Mungkin ya kalau, dilihat secara kasat mata ya Prof, kalau misalkan bersih, Mhm, segar itu ya mungkin aman. iya, Mungkin, itu baru bisa dikatakan mungkin ya Prof betul, ya. betul. Kalau misalkan udah agak layu, agak membusuk, agak kurang seger, ya mending pilih yang lain yang lebih seger Mhm, lagi ya Prof ya. Oke teman-teman, Sobat Pangan ini luar biasa sekali dan Prof Rati terima kasih sudah bergabung sama-sama. bersama kita di sini, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa dan tentunya selaku dosen dari Institut Pertanian Bogor masih aktif untuk terus menyebarkan informasi-informasi karena, sayang banget kalau cuma disampaikan ke
mahasiswanya saja, tapi harus bisa disampaikan ke masyarakat umum, terutama sobat pangan yang sudah mendengarkan podcast Sudut Pangan ini. Dan tentunya teman-teman, pembicaraan yang cukup menarik ini dan mempunyai isi pembahasan yang sangat mengedukasi dan informatif. Jangan lupa ya, ikuti terus podcast Sudut Pangan dengan subscribe, like, and share untuk mendapatkan pembahasan menarik di setiap episode-episodenya dengan tentunya topik-topik dan informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Dan tentunya saya Maafin Rizky, mohon pamit undur diri beserta Prof. Ratih. Tepuk tangan terlebih dahulu buat Prof. Ratih yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Dan tentunya keamanan pangan teman-teman merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak aman, bukan pangan. Salam B2SA, beragam, bergizi seimbang, aman, habiskan. Terima kasih Prof. Ratih sekali lagi. Dan tentunya Sobat Pangan jangan lupa dan terus pantengin podcast Sudut Pangan karena banyak sekali informasi yang lebih menarik lagi dan tidak kalah menarik pastinya ya di podcast kita selanjutnya.